Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem belajar di SMP Negeri 4, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Di sesi ini saya harapkan anak-anak dapat duduk bersama dengan orang tua, sehingga tayangan ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran buat orang tua ketika orang tua membimbing anak di rumah dalam belajar. Yang pertama, sistem belajar untuk siswa di SMP Negeri 4 Sentani. Bukan hanya untuk kelas 7, tetapi ini juga berlaku untuk kelas 8 dan juga kelas 9. Oke, yang pertama, sebelum keadaan pandemi COVID-19, siswa itu normalnya mereka belajar di sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Ya, kalau dikatakan di sini berarti 8 jam kalau kita jumlahkan. Dalam 8 jam ini sudah termasuk dengan istirahat siswa, ya, ketika mereka makan siang maupun ketika mereka istirahat pertama. Jadi total mereka untuk belajar di sekolah itu adalah 8 jam. Lalu pada saat COVID, sistem belajar di sekolah untuk tatap muka itu dibatasi, ya. Perlu diperhatikan oleh orang tua di sini. Siswa memiliki hak untuk belajar itu tetap 8 jam dalam satu hari. Ya, mereka tetap belajar 8 jam, hanya saja tempatnya berbeda. Ya, di sini dikatakan siswa tetap belajar 8 jam, namun tempatnya berbeda. Berbedanya seperti apa? Di sekolah, mereka hanya bisa belajar tatap muka selama 2 jam. Berarti mereka masih punya hak untuk belajar selama 6 jam, tetapi di rumah. Ini saya sangat memohon bantuan dan kerjasama dari orang tua ketika waktu-waktu tersebut adalah waktu untuk anak bapak ibu untuk belajar. Saya harapkan kerjasamanya sehingga bapak ibu tidak mengambil hak mereka, seperti contohnya, aduh ibu guru, saya punya anak ini harus jagain adiknya, harus bantu saya jaga kios, atau harus antar saya ke pasar, atau harus antar kakaknya kerja, dan seterusnya. Bapak Ibu tanpa disadari hal-hal seperti tersebut itu, ketika Bapak Ibu melakukannya, berarti Bapak Ibu sudah mengambil hak mereka untuk belajar. Ya, saya tegaskan sekali lagi di sini, ketika musim corona seperti ini, pandemi COVID seperti ini, mereka tetap belajar Bapak Ibu. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu mengambil hak mereka untuk belajar. Ya, mereka tetap belajar 8 jam, itu sudah termasuk dengan waktu mereka untuk makan siang, tetapi tempatnya saja yang berbeda. 2 jam di sekolah dan sisanya mereka akan belajar secara mandiri di rumah. Lalu setelah itu, siswa dapat belajar dalam seminggu, kita dikasih jatah oleh pemerintah itu selama 4 hari. Ya, belajar di sekolah selama 4 hari, di mana 2 hari mereka akan belajar mata pelajaran, ya, dan 2 harinya mereka akan belajar pengayaan atau matrikulasi, dan juga 2 hari tersebut akan digunakan untuk remedial, mengulang mata pelajaran yang jika siswa mendapat nilai rendah atau tidak tuntas KKM, mereka dapat remedial di hari tersebut. Ya, jadi dalam seminggu siswa akan belajar 4 hari, di mana 2 hari mereka akan belajar mata pelajaran, dan 2 harinya mereka akan melaksanakan pengayaan atau matrikulasi dan juga remedial. Perlu diketahui bahwa di jenjang SMP sendiri kami memiliki 11 mata pelajaran. Ya, di jenjang SMP sendiri siswa memiliki 11 mata pelajaran. Ya. Lalu setelah itu, setelah belajar di sekolah, siswa akan membawa pulang handout atau modul, ya, yang berisikan materi dan tugas-tugas secara mandiri untuk dilanjutkan di rumah. Jadi setelah mereka selesai belajar di sekolah, mereka akan bawa pulang materi pengajaran dan juga tugas-tugas mandiri untuk mereka lanjutkan belajarnya di rumah. Ingat Bapak Ibu ya, mereka tetap belajar, hanya pindah tempat saja. Ya, belajarnya ada yang di sekolah 2 jam dan juga sisanya mereka belajar di rumah dengan panduan modul atau handout yang mereka bawa pulang. Oke, saya akan menjelaskan juga skema atau alur pembelajaran
supaya kita semua dapat memahami lebih rinci lagi, ya. Pertama, siswa datang ke sekolah tatap muka dengan guru, dengan teman-temannya, ya, selama 2 jam tadi. Setelah mereka selesai 2 jam di sekolah, mereka akan pulang dan membawa handout atau modul. Setelah mereka pulang dan membawa handout atau modul untuk dilanjutkan di rumah pembelajarannya, mereka akan lanjut belajar di rumah. Dan saya harapkan sekali ini dengan pengawasan orang tua, dengan pembimbingan orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk membimbing mereka belajar di rumah. Setelah itu, ada waktu-waktu tertentu atau hari-hari tertentu di mana siswa akan datang ke sekolah mengumpulkan modul. Dan ketika mengumpulkan tugas-tugas ini, waktunya tidak sampai 2 jam Bapak Ibu. Mereka hanya datang dan mengumpulkan lalu pulang lagi. Ya, jadi untuk siswa belajar di sekolah selama 4 hari, tetapi ada hari tertentu di mana mereka akan mengumpulkan tugas lalu mereka pulang lagi. Di sini saya ulangi lagi, 2 jam di sekolah dan 6 jam di rumah. Jadi Bapak Ibu mohon kerjasamanya, jangan mengambil hak siswa untuk belajar. Ya, karena mereka punya hak untuk belajar sehari itu seharusnya 8 jam kalau tadi kita lihat bersama-sama, ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya untuk siswa kelas 7. Ya, untuk siswa kelas 7, bagi kemarin kalian yang sudah mendaftar, lalu kalian juga telah mengikuti tes, kalian sudah ada juga yang beberapa sampai pengukuran seragam. Ini adalah nama-nama kalian yang sudah dibagi per kelas. Harap diperhatikan ya. Jadi kami ada 4 kelas, 7A sampai 7D, tapi di mana masing-masing kelas tersebut dibagi 2. Ya, sehingga 7A tersebut punya kelas 7A1 dan juga 7A2. Ini kami pakai, kenapa kami pisahkan 7A1 dengan 7A2? Karena jumlah di kelas 7A itu kurang lebih ada 30 siswa. Sedangkan ketika kita tatap muka hanya diperbolehkan maksimal 15 siswa di satu kelas. Jadi kami membagi 2 kelas 7A tersebut sampai dengan 7D. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak sekalian memperhatikan nama kalian ada di 7 yang mana, ya. Ini pertama ada 7A1, jumlah siswanya ada 12 orang. Silakan kalian perhatikan ada tidak nama kalian di sini, ya. Berikutnya ada 7A2, ini juga ada 12 orang, ya. Dilihat lagi namanya, ada tidak kalian namanya di sini. Selanjutnya ada 7B. 7B1 terdiri dari 12 orang juga, ya. 7B2 sama 12 orang juga. Nah, kalian ini kan melihat dari video YouTube ya. Jadi kalau misalnya Ibu Guru, saya punya nama tuh di mana ya tadi saya lupa. Silakan kalian bisa mengulangi video ini dan diperhatikan baik-baik namanya ada di mana. Setelah itu ada 7C1. Ini juga ada 12 orang. 7C2 ada 13 orang. Jadi jumlah 7C ada 25 keseluruhan ya, karena dibagi 2. Makanya yang satu ada 12 orang, lalu C2 ada 13 orang. Yang terakhir ini ada 7D. 7D yang pertama itu ada 12 orang, 7D1. Lalu 7D2 itu juga ada 12 orang. Ya, silakan kalian perhatikan nama kalian ada di kelas yang mana, kelas 7 yang bagian mana. Jika sudah diperhatikan, ini ada pengumuman juga untuk orang tua. Ya, pengumuman yang pertama, ya, jika Bapak Ibu sudah mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 4, tetapi ketika Bapak Ibu lihat nama anak-anak tersebut belum tertera atau belum ada di nama yang sudah ditampilkan tadi, silakan Bapak Ibu datang ke sekolah untuk melakukan konfirmasi. Karena masih ada beberapa orang tua yang belum melengkapi persyaratan dan juga belum melakukan konfirmasi anaknya jadi atau tidak sekolah di SMP Negeri 4. Jadi jika Bapak Ibu yang merasa sudah mendaftar tetapi nama anaknya belum ada, belum dicantumkan, silakan Bapak Ibu datang ke sekolah untuk melakukan konfirmasi. Itu yang pertama. Lalu pengumuman yang kedua, ya, pengumuman yang lainnya itu akan disampaikan oleh wali kelas. Jika ada pengumuman tambahan untuk anak-anak Bapak Ibu,
ya, itu akan disampaikan oleh wali kelas, baik itu melalui SMS maupun pesan atau chatting dari WhatsApp. Jadi, jika Bapak Ibu belum memberikan nomor handphone yang terbaru kepada pihak sekolah, karena kan kemarin ketika Bapak Ibu daftar, ya, ketika mendaftarkan anaknya, Bapak Ibu sudah memberikan nomor yang bisa dihubungi. Tetapi jika Bapak Ibu nomor handphonenya itu sudah ganti, ya, sudah ada nomor handphone yang baru, silakan Bapak Ibu konfirmasi ke sekolah dengan cara isi nomor Bapak Ibu tersebut di kolom komentar di video YouTube ini. Ya, silakan isi di kolom komentar disertai dengan nama lengkap siswa dan juga kelasnya. Jadi isi di kolom komentar disertai nama lengkap siswa, bukan nama lengkap Bapak Ibu ya, tetapi nama lengkap siswa dan juga kelasnya. Di sini saya kasih contoh satu, ya, misalnya, oh, saya orang tua dari Alexander Ongge, kelas 7C1. Maka ketika Bapak Ibu isi kolom komentar, silakan Bapak Ibu ketik seperti yang sudah ada di contoh ini. Orang tua Alexander Ongge, strip 7C1, dalam kurung nomor handphonenya berapa. Ya, ini adalah pengumuman untuk orang tua, silakan diperhatikan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, jika kita sadari bersama, Bapak Ibu tidak bisa menuntut satu pihak saja untuk melaksanakan pendidikan yang baik bagi anak, ya, karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak sekolah, bukan karena Bapak Ibu merasa saya sudah bayar uang sekolah, saya sudah mendaftarkan anak saya untuk sekolah di sana, jadi itu semua tanggung jawab sekolah. Oh, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tanpa disadari, kita semua adalah pendidik dan juga kita semua bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak kita semua. Ya, jadi bukan hanya peran sekolah, tapi ini juga peran keluarga di rumah. Jadi karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, mari kita sama-sama laksanakan kewajiban kita supaya anak-anak kita bisa mendapatkan haknya untuk belajar dengan layak. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan dari sesi kurikulum ini. Tuhan Yesus memberkati.